Kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu, yaitu bahwa peraturan KPU belum dirubah. Sehingga ketika itu dijadikan dasar, maka putusan itu sudah tidak jujur, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan syarat calon wakil presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, tadi saya sudah menyebut bahwa di peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya, dan akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon. Saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan. Kemudian berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah proses yang sengketa yang diajukan dalam proses pemilihan umum, dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah cukup. Ya, pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab. Oh, mohon maaf, kelewatan. Iya. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu Ya, itu kan dan normatifnya, preventif. Pak. Yang ini kan yang lolos dari itu. Justru itu saya harus bertanya, Yang Mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon, karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu. Baik. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut. Terima kasih, Yang Baik, Mulia. Pak Bambang. Dari Hakim ada? Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon. Termohon baru dijawab satu. Iya, yang soal apabila ada orang yang kedudukannya sedang menjabat sebagai kepala daerah, dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, dokumen persyaratan apa yang diajukan ke KPU? Terima kasih. Tahu Pak Bambang? Baik, setahu saya mestinya adalah SK yang bersangkutan sebagai kepala daerah, ditambah izin dari presiden, karena seorang kepala daerah harus mengajukan izin kepada presiden. Baik. Dari Yang Mulia ada? Baik, nanti Pak Heru yang ahli itu disiapkan kertas sama pulpen jadi kelupaan nggak? Jawabannya ada yang tertinggal. Baik, terima kasih Pak Bambang. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil keputusan. Silakan dipanggil ahli berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.